Baik, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Pak Bubah, semangat sekali. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wahdin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Nah, coba ikutin ya. Boleh di-unmute dulu ya mikrofonnya? Bisa unmute semua ya? Oke, coba kita coba ya. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah, luar luar biasa, biasa, dahsyat. dahsyat. Masya Allah. Apa itu magnet rezeki? Satu Satu sama sama terhubung. terhubung. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah pada siang hari ini kita berjumpa lagi di acara webinar Level Up Rezeki. Ya, Ramadan brings prosperity. Ya, webinar bisnis ini yang merupakan alam meraih rezeki ya, spesial di Ramadan. Ya, Alhamdulillah kita sudah menuju di hari keempat ya di webinar Level Up Rezeki ini. Ya, dan kita melihat ternyata ada juga banyak yang baru hadir ya, yang baru bergabung. Dan semoga siap menyerap ilmunya di akhir ini ya. Dan nanti kita juga akan ada sesi versi rekaman ya. Ya, jadi Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung di hari ini ya itu bisa menyimak lagi ya, menyimak materi-materi yang di hari-hari sebelumnya ya, hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Oke, dan tak terasa juga, Masya Allah ya, hari ini kita sudah menuju di tanggal 20 Ramadan ya. Masya Allah, dan 10 hari lagi kita akan meninggalkan bulan Ramadan ya, dan semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah SWT. Amin. Dan juga webinar ini ya, dan apa yang kita ikhtiarkan pada hari ini itu bisa menjadi doa terbaik ya di 10 malam terakhir kita ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah ya di hari pertama kemarin ya Bapak Ibu sekalian kita sudah belajar ya dengan Pak Abus ya dengan materinya Ramadan pembuka perisai rezeki dan juga mindset kaya dan makmur dalam Islam. Ya, lalu di hari Jumatnya ya kita belajar juga dengan Pak Mujahid ya dengan materinya bisnis berkah ala Umar Usman. Masya Allah ya, bisnis berkah ala Umar Usman. Jadi kita bisa lihat tahu apa sih bisnis berkahnya Umar Usman seperti itu ya. Dan juga memahami rumus dan jalur kekayaan. Nah, ini penting banget ya, kalau kita mau kaya maka kita harus tahu apa itu rumus-rumus dan juga jalurnya. Dan kemarin ini ya hari Sabtu ya kita belajar langsung dari pakarnya ya Pak Rozi ya dengan tema teknik jitu panen emas. Wih, Masya Allah ya. Jadi bagaimana tips dan triknya kita bisa panen emas ya. Nah, maka itu ada formulanya, ada rumusnya. Nah, itu bisa dipraktekkan. Ya, maka mungkin Bapak Ibu yang kemarin tidak sempat ya atau berhalangan hadir ketika di Zoom ya, jangan bersedih ya karena insya Allah nanti kita akan kirimkan rekaman Zoom-nya ya. Insya Allah di akhir sesi ini. Ya, maka dan baiknya ketika emang live Zoom ini ya kita lebih enak antusias ya bisa langsung bertanya kepada narasumbernya ya, bisa interaksi langsung. Nah, itu lebih poinnya sih seperti itu. Tapi rekaman Zoom ini hanya untuk presentasi kalau mungkin kita lupa ya atau tidak ingat ya dengan materi sebelumnya atau mau ingin mencatat lebih lanjut tentang materinya itu bisa ya, bisa menonton kembali ya rekaman Zoom-nya yang akan diberikan nanti. Ya, dan juga ketika nanti ada pertanyaan yang masih belum jelas, nah itu kita bisa ya ada di grup ya. Jadi kita bisa koordinasi, bisa komunikasi, bertanya, discuss ya di grup yang kita punya. Seperti itu. Oke, nah hari ini ya kita akan belajar juga dengan materi yang sangat luar biasa. Ya, ini materi pamungkas ya untuk webinar LUR ya, Level Up Rezeki. Yaitu apa? Yaitu ada dua materi pada siang sampai sore hari ini. Pertama spiritual prosperity therapy. Ya, insya Allah nanti siang ini akan mulai dan nanti dilanjutkan langsung materinya adalah passive income dari properti. Masya Allah ya, passive income dari properti. Gimana caranya? Ya, maka nanti akan dibongkar rahasianya ya langsung dengan Pak Arif Bar. Ya, Bapak Ibu sekalian, gimana? Siap punya passive income dari properti?
coba boleh di chat box ya, coba dulu fasilitas chat box-nya atau di kolom chat-nya, bisa coba. Siap ya? Oke, siap. Wih, siap nih pada siap semua nih punya masing-masing dari properti nih. Oke, kemarin kita belajar tentang dinar ya, tentang emas, bagaimana bisa panen emas. Nah, hari ini kita harus bersiap ya, bagaimana punya passive income dari properti. Masya Allah. Oke, nah Bapak Ibu sekalian, perkenalkan ya, saya Asmaul Fatoni Aziz, ya izin akan menjadi host pada siang hari ini. Ya Bapak Ibu bisa menyapa saya dengan Aziz ya, seperti itu. Dan saya berdomisili di Depok. Nah, Bapak Ibu sekalian boleh dong saya sapa ya. Ini Bapak Ibu semua dari mana ya asal daerahnya ya? Boleh dong. Ya, saya coba cek-cek dulu nih. Ya, saya coba cek. Coba dari mana asal Bapak Ibu semuanya? Boleh? Oke, Pak Budi dari Depok. Masya Allah sama Pak Budi ya. Oke, ada lagi? Oke, mumpung prasarana Jaksel. Oke, Mampang mungkin ya. Oke, Pontianak. Oke, Masya Allah. Bekasi, siap. Oke, Timika, Papua. Bu Wakiatun aja. Oke, Fatayat dari Jatinegara Jaktim. Wah, dekat ya. Lalu ada Gunawan dari Kendari. Masya Allah, Pak Gunawan dari Kendari ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Tadi saya lihat juga ada yang lagi di perjalanan ya. Masya Allah. Ya, semoga Bapak Ibu semua yang sekarang hadir di Zoom ini ya, baik di rumah maupun lagi di perjalanan atau mungkin lagi di luar sana, semoga tetap bisa mendapatkan keberkahannya ya, hingga mengambil ilmu pada hari ini. Orang yang Tangsel juga ini ya, Pak Anto. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, semangat semua ya pada siang hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya, karena adab itu lebih penting daripada ilmu, ya maka saya mohon izin sekali Bapak Ibu semuanya bisa untuk membuka kameranya, ya bisa membuka kameranya, ya karena kita di fasilitas Zoom, ya sehingga kita bisa melihat ya kamera Bapak Ibu semuanya. Jadi narasumber bisa berinteraksi lebih baik ya dengan para Bapak Ibu semuanya, bahkan nanti bisa lebih kenal lebih dekat gitu ya dengan narasumbernya. Jadi mungkin device-nya atau HP-nya atau laptopnya yang mungkin ya bisa support untuk kameranya, mohon izin bisa diperkenankan untuk bisa mengaktifkan kameranya, seperti itu ya. Kalau emang yang masih belum support gitu kan semoga device-nya bisa langsung support ya untuk acara ini. Oke, lalu selanjutnya mungkin bisa mempersiapkan diri dulu ya. Tadi kameranya, mungkin alat tulisnya, atau mungkin kalau perlu ada buku catatannya, khawatir nanti ada ilmu-ilmu yang penting atau rumus-rumus yang perlu diingat, ditulis, nah itu perlu ditulis. Kalau toh emang di device-nya bisa support diketik juga, nah itu juga tidak masalah ya. Yang penting bisa menyediakan alat tools untuk mencatat ilmu-ilmu yang dari para narasumber nanti. Oke, dan jangan lupa pakai background Zoom-nya ya, Bapak Ibu semuanya sudah dikirim ya oleh admin kita ya, background Zoom-nya digunakan. Dan juga nah ini yang sangat penting ya, posisi duduk itu yang membawa keberkahan juga. Jadi saat ini mungkin masih rebahan ya atau mungkin kurang nyaman posisi duduknya, nah boleh nih ya diatur dulu posisi duduk yang baik ya, sehingga ketika posisi duduk enak ya, udah nyaman ya, adem ya dengan kipas atau dengan AC atau dengan dua terbuka, nah itu lebih baik ya. Jadi posisi duduk yang nyaman ya, sehingga bisa menyimak materi kita pada hari ini dengan baik, seperti itu. Dan jangan lupa tadi ketika yang Bapak Ibu semuanya sudah open kamera ya, dipastikan selalu open kamera ya sampai hingga akhir. Kecuali mungkin nanti mau ke belakang, izin ke toilet ya atau kemana, nah itu boleh di-off-kan terlebih dahulu. Seperti itu ya. Baik, baik. Untuk itu ya webinar kita pada hari ini, yuk kita bersama-sama buka dengan baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan lanjut dengan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin rabbal alamin. Semoga ilmu pada hari ini bisa bawa berkah bagi kita semuanya. Baik. Nah, sebelum masuk ke materi ya, dan kita lebih semangat nih ya, biar lebih fresh, yuk saya mau mengajak Bapak Ibu sekaliannya kita
coba untuk ice breaking dulu ya. Kita biar lebih fokus ya dengan materi nanti, karena sayang sekali ketika materi kita nanti malahan ngantuk, nggak semangat, ya nggak fokus ya. Maka yuk kita ice breaking terlebih dahulu ya. Kita akan laksanakan senam otak nih. Wih, ya, senam otak. Siap-siap ya jari-jarinya. Kita akan bermain senam jari ya, dan juga untuk senam otak. Oke. Nah, siap Bapak Ibu ya. Yuk, kita ikuti gerakannya. Oke. Pertama, ya, satu menghafal, satu menunjuk. Yuk, ikuti semuanya. Oke. Ini kita versi slow motion dulu nih, pelan. Oke, sekarang jempol dan kelingking ya. Oke, kita santai dulu. Oke, dibalik lagi. Seru nih ya. Oke, jempol sama kelingking ya, jempol sama kelingking. Oke. Ya, angka 2 angka 2 ditunjuk. Oke. Asik. Ya, puasa-puasa kita sama otak. Oke, berubah sekarang. 1,5. Oke, gantian. Oke. Oke, sekarang duduk segitiga dan dilepas segitiganya. Oke, sekarang tangan kiri putar ke depan. Nah, ini biasa udah lama ini ya, udah paham ya. Sekarang tangan kanan diputar ke belakang. Oke, bersama. Oke. Yuk, saya ikutin yang di rumah, yang di perjalanan, ya, yang mungkin lagi di kantor, ya. Oke, versi cepatnya. Masya Allah. Oke, ganti. Ada yang bingung nggak nih? Oke. Ya. Angka 2-nya ditunjuk. 45. Oke, tepuk tangan kita semuanya. Masya Allah, barakallah. Siap, gimana Bapak Ibu? Sudah fokus ya? Gimana? Sudah fokus? Ada yang mau ngulang lagi? Fresh ya? Baik ya. Oke. Oh, sebentar. Sudah fokus. Siap, berarti sudah siap kita untuk menerima ilmu pada siang hari ini ya. Oke, alhamdulillah Pak Arif sudah hadir ya di tengah kita ya. Oke, siap. Baik, sebelum nanti saya panggilkan Pak Arif ya, Bapak Ibu sekalian, izin saya menyampaikan informasi terlebih dahulu ya. Acara ini merupakan acara dari Magnet Rezeki ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, siapa yang saat ini masih belum follow Instagramnya Magnet Rezeki Center ya? Ada yang belum follow Instagramnya, media sosialnya ya? Atau belum follow Instagramnya Dinar Hoyrozikin ya? Ataupun belum follow Instagramnya Desa Wisata Magnet Rezeki? Nah, ini boleh ya, silakan di-follow terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian. Ya, nah ini ada linknya ya, jadi bisa diklik link aja yang belum follow ya.
belum follow silahkan di follow terlebih dahulu ya, di instagram.com ya /magnetrezekicenter ya, ada juga instagram.com/dinarkrofficial ya, lalu juga instagram.com/desa-wisata-magnet-rezeki ya, itu bisa di follow karena nanti ada informasi lebih lanjut yang mungkin terkait dengan ilmu jitu lagi ya, edukasi tentang panen emas ya, tentang kedinar ya, atau tentang properti ya, tentang durian ya, banyak banget, atau tentang informasi tentang training-training apa ilmu dari Magnet Rezeki. Nah, Bapak Ibu bisa melihat atau bisa follow di Instagram kami ya. Tadi sudah saya kirim linknya. Nah, kita juga ada Magnet Rezeki TV ya. Mungkin ada yang belum tahu ya, ternyata di MR itu ada Magnet Rezeki TV ya. Nah, yang belum subscribe ya, yang belum tahu tentang apa namanya Magnet Rezeki TV, silakan. Itu sudah linknya. Sudah saya kirimkan ya, Magnet Rezeki TV ya, di youtube.com ya /@magnetrezekitv, bisa diklik linknya ya, atau bisa di YouTube ya, itu bisa di subscribe ya. Kita banyak sekali program-program di Magnet Rezeki TV ya. Nah, yang saat ini bulan Ramadan ya, kita ada solusi Ramadan ajaib ya, ada sabar sahur bareng Magnet Rezeki ya, juga ada nunduk ya, nunggu beduk ya, Magnet Rezeki, masya Allah. Dan juga banyak program yang lainnya, ada jalan kehidupan ya, dan sebagainya. Nah, nanti bisa dicek aja ya. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian yang belum subscribe ya, YouTube-nya Magnet Rezeki TV, silahkan ya di-subscribe ya, bahkan di-like, komen, dan di-share. Oke ya. Oke. Siap. Nah, Pak Arif sudah hadir? Halo Pak Arif. Siap, Mas. Siap. Siap ya. Baik. Oke. Nah, Bapak sekalian, ya karena sudah menuju di pukul 1:30 tepat ya. Alhamdulillah ya, untuk materi hari ini ya, insya Allah akan dibawakan oleh Pak Arif Bar. Beliau merupakan seorang direktur ya dari marketing agrowisata Magnet Rezeki ya. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah kita ya. Dan masya Allah beliau baik sekali ya untuk mempersiapkan ini ya. Karena di sebelumnya beliau lagi keadaan kurang sehat, dan khusus untuk webinar ini beliau benar-benar menyempatkan waktunya ya, memberikan energinya ya untuk memberikan kepada Bapak Ibu semuanya ya. Dan tadi ya, siang ini kita akan belajar tentang spiritual prosperity terapi ya, dan nanti lanjutkan oleh dengan materi passive income dari properti. Oke, siap ya? Siap semua Bapak Ibu semuanya untuk kita mendapatkan materi inti ya, dari hari ini. Siap? Baik, siap. Ya, baik, mantul ya, mantap betul. Baik, sebelum kita mulai, yuk kita berdoa terlebih dahulu sejenak. Semoga ilmu yang kita dapatkan berkah berlimpah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau begitu, boleh saya sapa Pak Arif? Halo Pak Arif. Masya Allah. Ya, Mas Aziz. Siap. Sehat Pak Arif? Siap, insya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Luar biasa, dahsyat. Siap Pak Arif. Bapak Ibu semuanya sudah tidak sabar menunggu antum memberikan sharing ilmu pada siang hari ini. Maka mungkin langsung saja untuk waktunya kepada Pak Arif Bar, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Baik, saya doakan yang buka kamera, insya Allah puasanya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan enggak. Terus yang enggak buka kameranya ya, tapi insya Allah ilmunya lebih cepat bagi orang-orang yang buka kamera. Baik, apa kabar Bapak Ibu semua siang ini? Alhamdulillah, sehat luar biasa dahsyat. Alhamdulillah luar biasa dahsyat. Masya Allah. Bu Alfiah Malang, Bu Fatayat, Bu Zulima, Bu Susi, Suhaida, Masya Allah semua. Ibu-ibu semua nih ya. Memang
yang rajin untuk belajar ya. Kebanyakan adalah ibu-ibu ya. Baik, alhamdulillah. Eh, siang ini kita mau membahas tentang apa ya, level up rezeki ya. Di mana banyak agenda. Izinkan saya share. Oke. Ya. Hari ini kita akan membahas tentang spiritual prosperity terapi. Ya, apa sih kita pengen apa terapi diri sendiri ya? Bagaimana kita mencapai prosperity? Prosperity itu adalah kekayaan ya, kesejahteraan ya. Jadi bagaimana kita bisa kaya ya, sekaligus sejahtera dalam hidup kita sendiri. Nah, Bapak Ibu, hidup ini ya dimulai dengan sebuah impian, Bapak Ibu. Ya, impian itu adalah sesuatu yang ingin kita raih, kita dapatkan atau kita capai yang disertai perencanaan dan tindakan kita untuk mencapainya. Nah, perbedaan utama dengan impian ada tindakan nyata untuk mencapai hal ini. Nah, jadi Bapak Ibu, tanpa sebuah impian, kita itu hidup seperti tidak ada arah. Ya. Impian ini adalah sebuah kompas. Impian ini adalah harapan yang ingin kita tuju. Maka ada pernah orang bijak mengatakan bahwa ketika kita nggak memiliki impian, sama halnya kita seperti mati, Bapak Ibu. Jadi hidup tapi mati. Maksudnya apa? Hidup yang nggak ada artinya, Bapak Ibu. Maka impian inilah yang akan menggelorakan hidup kita. Kita akan mulai dari impian ini. Jika hidup adalah sebuah perjalanan, maka mimpi atau impian adalah sebuah tujuan yang akan diraih. Jadi ketika kita ingin menuju sesuatu dari Jakarta mau ke Surabaya, nah itu Surabaya adalah impian kita, keinginan kita, harapan kita. Setiap manusia pasti memiliki impian ini. Setiap manusia harus memiliki impian. Karena ketika kita nggak memiliki impian, ya tadi, kita seperti mayat hidup. Ya. Hidup yang tidak memiliki arti. Hidup yang hanya mengandalkan fisik ya. Sama seperti ketika kita ingin menuju sesuatu tempat, ingin menuju sesuatu keinginan kita, tapi impianlah yang menunjukkan arah ke sana. Ya. Orang-orang besar itu memiliki impian. Kita kenal dulunya seorang kartunis yang diberitahukan oleh editornya, melihat dari hasil sketsa gambar Anda adalah bukti bahwa Anda tidak punya talenta sama sekali. Dialah Walt Disney. Dulu pernah ditolak oleh sketsanya pernah ditolak oleh seorang editor dari sebuah majalah.
Tapi dia tidak menguburkan impiannya, Bapak Ibu. Yang akhirnya saat ini, siapa yang tidak tahu tentang Walt Disney? Kemudian ada lagi seorang yang punya resep ayam gorengnya ditolak lebih dari 1.000 restoran. Dan saat ini akhirnya menjadi salah satu fast food world class. Ya, yaitu apa? Kentucky Fried Chicken. Dia ditolak, resepnya itu pernah ditolak 1.000 restoran. Tapi dia tidak menguburkan impiannya. Akhirnya di usia yang sudah tua, walaupun sudah tidak muda, dia tetap mengobarkan impiannya. Akhirnya KFC menjadi salah satu fast food world class. Kemudian ada Thomas Alva Edison, seorang penemu yang dikeluarkan dari SD, sekolah dasar, karena dianggap gurunya dia adalah anak yang tidak mampu untuk belajar. Merupakan salah satu yang paling berpengaruh sepanjang pernah tidak 999 kali. Dan pada saat ke-10.000 dia berhasil menemukan lampu pijar. Bapak Ibu, orang-orang besar semua memiliki impian. Terakhir, siapa yang tidak kenal dengan seorang penyanyi? Dia pernah dipecat setelah pertunjukan pertamanya di Grand Ole Opry dan disarankan lebih baik kembali menjadi sopir truk dan berhenti bernyanyi. Dialah Elvis Presley. Bapak Ibu, apa yang membedakan mereka dengan kita? Mereka orang yang tidak pernah berhenti untuk yang namanya kita sudah impian kita. Bapak Ibu, inilah yang membedakan antara orang besar dan orang-orang seperti kita. Dia berani untuk bermimpi. Dia berani untuk memberikan harapan kepada dirinya, kepada kehidupannya, agar dia tahu bahwa suatu saat nanti impian inilah yang akan menghidupkan dirinya. Kemudian, pernah ingat seorang pernah bermimpi suatu saat nanti di setiap rumah dan kantor akan memiliki paling tidak satu buah personal komputer. Siapa dia? Bill Gates. Dan itu saat ini terjadi. Dulu orang mentertawakan dia. Ah, mana mungkin? Ya kan? Mana mungkin? Nah, saat ini siapa di kantor mana yang tidak memiliki minimal satu buah personal komputer? Di rumah mana saat ini yang tidak punya komputer? Semua memiliki komputer, perangkat ini. Inilah impian dari seorang Bill Gates, Bapak Ibu. Kemudian siapa lagi? Ada seorang yang bernama Jack Ma. Dia pernah bermimpi internet akan menjadi sangat berpengaruh dalam perubahan pola hidup dan cara belanja masyarakat dunia. Saat beliau mengatakan ini, semua orang mentertawakan. Kenapa? Karena saat itu semua orang belanja langsung, ya kan? Orang masih
senang dengan yang namanya mall. Orang masih senang dengan yang namanya toko. Namun akhirnya Jack Ma dengan terkenalnya Alibaba.com ya, akhirnya uh, uh, mereka orang-orang yang berani untuk menentang kebiasaan-kebiasaan. Mereka berani menentang arus besar, walaupun saat itu mereka harus ditertawakan. Ya, Bill Gates, Jack Ma. Maka dua orang ini dan orang-orang yang sebelumnya itu adalah orang-orang yang berani untuk bermimpi. Mereka memiliki impian, berani untuk bermimpi agar kehidupan mereka berubah. Dan nyatanya saat ini sudah ratusan bahkan ribuan mall ada di ambang kematiannya setelah adanya online. Banyak orang-orang yang sudah beralih kebiasaannya. Dari tadinya belanja offline, yang akhirnya belanja online. Nah, maka Bapak Ibu, it's time. Inilah waktunya Anda memiliki impian juga. Inilah waktunya Anda harus berubah untuk berani bermimpi. Pertanyaannya, apa impian Anda saat ini? It's time now. Perubahan dimulai dari sekarang. Bapak Ibu, orang-orang besar telah menunjukkan bahwa mereka berhasil setelah mereka memiliki impian. It's time to level up. Waktunya untuk berubah. Waktunya untuk kita menaikkan level kita. Merubah diri kita. Seperti apa? Ada 5 faktor yang saya ingin sharing bagaimana agar kita bisa level up rezeki kita. Agar kita memiliki spiritual prosperity, kekayaan ya, yang bisa menaikkan spiritual kita juga. Salah satunya apa? Bapak Ibu, kita akan bahas dari yang pertama. Yang pertama, kita akan mulai dari yang namanya mindset. Mindset adalah satu cara dalam berpikir agar kita meraih dan juga bisa merencanakan dan mengambil tindakan untuk mencapai satu impian kita. Dari mindset, kita bisa merubah segala keinginan kita. Kita berubah level rezeki kita. Itu dimulai dari cara berpikir kita. Cara pandang kita. Cara bagaimana memandang rezeki. Cara bagaimana memandang sebuah impian. Maka inilah mindset. Pentingnya growth mindset ini dalam diri kita. Agar kita bisa menantang diri kita untuk berubah dalam hidup kita. Tujuan kita cuma satu, yaitu perubahan, Bapak Ibu. Perubahan dalam arti
yang lebih baik. Rezeki kita berubah lebih baik, level up. Maka dimulai dari cara pandang kita harus benar, Bapak Ibu. Bagaimana cara pandang rezeki kita? Kita sudah belajar di magnet rezeki, Bapak Ibu. Bagaimana kita belajar jurus-jurus yang sangat luar biasa, ya. Mulai dari perisai rezeki, LOP dan lain-lain, ya. Tapi semua itu akan berhasil ketika kita memiliki mindset yang benar tentang rezeki kita. Bagaimana kita melihat cara pandang rezeki kita. Bagaimana kita melihat kita rezeki yang tepat, ya, cara pandang rezeki tepat, baik. Banyak orang melihat bahwa rezeki hanya sebatas uang, ya, maka akhirnya kita berkurang rasa syukur kita. Padahal rezeki itu dimulai banyak hal, ya. Rezeki kesehatan juga merupakan rezeki, ya. Banyak juga yang kita nggak paham bahwa hal-hal yang kita terima juga itu adalah rezeki. Hal-hal yang kita terima baik yang itu baik ataupun yang tidak baik itu juga rezeki. Maka pola pikir, cara pandang kita tentang rezeki ini harus benar dulu. Maka memiliki mindset tentang rezeki itu adalah hal yang paling penting dalam hidup kita. Banyak di antara kita masih melihat bahwa rezeki itu berupa uang, ya. Tidak salah jika memang mindset kita adalah itu rezeki. Ya. Padahal rezeki ini, ya, mindset rezeki kita adalah bagaimana cara pandang kita dan cara bersyukur kita. Itu yang pertama. Yang kedua, memiliki rich habit namanya. Memiliki dan merubah kebiasaan kecil orang kaya. Kita harus merubah, Bapak Ibu, habit atau kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang tidak kaya. Ya. Ustadz Abus telah mengajarkan, ya, beberapa kali kita sudah belajar kepada Ustadz Abus di Quantum Miracle, ya, bagaimana kita bisa merubah diri kita, cara pandang kita tadi. Kemudian ini kebiasaan-kebiasaan dari cara berpakaian, dari cara menggunakan alat-alat transportasi kita, ya. Biasanya kita menggunakan alat transportasi, kemudian menggunakan bensin yang pertalite, ya. Kita rubah. Ini adalah cara bagaimana kita memiliki rich habit. Kita sudah tahu bahwa pertalite itu adalah untuk orang-orang yang salah satu oil yang memang untuk disubsidikan. Maka kita nggak mau dianggap bahwa diri kita adalah orang miskin tentunya. Penggunaan gas, ya, penggunaan gas yang ada di rumah
Itu juga penting. Kita gunakan yang hijau atau yang biru. Kita tahu yang hijau itu untuk orang-orang yang perlu disubsidi. Kita nggak mau. Maka kalau kita tidak merubah ini, berarti kita tidak merubah kebiasaan. Ayo kita rubah mulai dari hal yang kecil ini. Ya. Dalam buku Atomic Habit ya, kita belajar bagaimana kita merubah kebiasaan-kebiasaan kecil tapi yang berdampak. Ya. Maka rich habit ini adalah bagaimana merubah kebiasaan-kebiasaan diri kita, kebiasaan orang miskin, kebiasaan orang yang nggak kaya, kita rubah menjadi kebiasaan orang kaya. Tadinya kebiasaan kita adalah tidur, rebahan, ya, scrolling. Ayo, get up, bangkit, bangun, ya. Mulai bekerja, mulai rubah cara-cara. Gak ada orang kaya yang bisa dengan rebahan, Bapak Ibu. Maka bangkit. Ya. Walaupun kita puasa, maka kebiasaan kecil ini, kebiasaan orang kaya harus kita miliki. Yang ketiga, yaitu memiliki mental kaya. Memiliki mental kaya adalah mentalitas atau sikap yang senantiasa membiasakan diri untuk merencanakan keputusan terkait finansial sehingga di masa depan bisa meraih kestabilan pola hidup, Bapak Ibu. Ya. Maka mental kaya, ciri orang yang bermental kaya adalah dia berani berinvestasi. Dalam pikirannya, dalam setiap tindakannya, orang yang bermental kaya, dia berani untuk berinvestasi. Orang-orang Cindo, Bapak Ibu, ya, orang-orang Cindo, ya, Cina Indonesia, bahkan konon katanya mereka dikatakan pelit. Kenapa? Bukan mereka pelit, tapi mereka memikirkan bagaimana cara mereka berinvestasi di setiap keadaan. Maka gaji mereka, ya, orang-orang Cindo itu, gajinya 70% mereka investasikan. Saya punya teman dulu, ya, itu mereka tidak mau makan, ya, tidak mau makan nasi berlauk, ya, kalau belum memiliki investasi rumah, Bapak Ibu. Maka mereka berani setiap hari makannya bubur, Bapak Ibu. Setiap hari itu. Ya kita nggak sampai segitu. Tapi kita harus berani ambil cara-cara mereka untuk berinvestasi. Maka mereka bukan orang-orang Cindo itu bukan dikatakan pelit, tidak, tapi mereka memikirkan bagaimana investasi selanjutnya. Ya. Kemudian yang keempat, memiliki keimanan yang benar, Bapak Ibu. Apa itu? Adalah keyakinan yang benar tentang diri sendiri terhadap sebuah impian. Banyak orang
ketika membahas tentang keimanan ini, dia akan mengaitkan kepada agama. Nggak masalah, ya. Memang keimanan itu adalah tentang agama. Tapi tidak ada salahnya kalau kita meminjam energi keimanan ini untuk menjadikan keyakinan kita sehingga kita memiliki keyakinan yang di atas rata-rata. Keyakinan yang hakul yakin. Keyakinan yang tidak bisa dirubah oleh apapun, Bapak Ibu. Keyakinan Anda sama halnya ketika berbicara tentang agama. Maka keyakinan kita tentang agama kita itu tidak akan berani orang membayarnya. Karena itu sudah mutlak. Keyakinan kita tentang agama itu sudah tidak bisa ditawar. Nah, kenapa? Kenapa tidak keyakinan kita itu kita pinjam energinya dari keimanan tadi, agar kita memiliki keyakinan tentang diri kita yang tepat. Maka beyond your limitation. Maksudnya apa? Melampaui segala hal yang Anda targetkan. Maka keimanan kita, keyakinan kita harus melampaui target kita. Kalau kita punya impian besar, keinginan besar, maka keyakinan kita harus lebih besar. Keimanan itu adalah bagaimana kita melihat apa yang orang lain tidak bisa lihat. Keyakinan kita adalah meyakini apa yang orang lain tidak bisa yakini. Contohnya, ketika kita meyakini bahwa kita bisa sukses, kita bisa dapat keajaiban, itu adalah sebuah keyakinan. Maka kita harus berani meyakininya melebihi apa yang diyakini oleh orang-orang lain. Dan yang terakhir, yang kelima, memiliki keberanian adalah sikap berani dalam melangkah atau mengambil tindakan. Jika 4 hal, mindset, ya, kemudian habit, rich habit, ketiga, mental kaya, keempat, keimanan, tidak dibarengi dengan keberanian ini, maka tidak ada gunanya. Maka bagaimana agar kita level up rezeki kita, ya, maka kita harus memiliki keberanian tentunya. Berani untuk melakukan hal-hal yang baik. Berani untuk melakukan hal-hal yang tepat. Insya Allah ya, kita akan memiliki yang namanya spiritual prosperity yang benar, Bapak Ibu. 5 hal inilah yang akan merubah diri kita agar
rezeki kita, kehidupan kita itu berubah, Bapak Ibu. Maka kunci dari spiritual prosperity kita adalah 5 poin ini. Ya. 1, mindset yang benar. 2 adalah bagaimana kita memiliki rich habit. 3, kita memiliki mental kaya. 4, kita memiliki keimanan atau keyakinan. Dan yang kelima, kita memiliki keberanian untuk meraih impian-impian kita. Berani untuk semua hal, ya. Dalam artian bahwa inilah segala yang harus kita capai dalam impian-impian kita. Bapak Ibu, memiliki salah satu keberanian kita adalah harus kita memiliki impian tadi. Ya. Dan juga keberanian-keberanian yang lainnya. Baik. Berikutnya Bapak Ibu, izinkan saya untuk sharing tentang passive income dari properti, Bapak Ibu. Ya. Seperti kita tahu bahwa kemarin sudah dibahas ya banyak oleh teman-teman kita. Pak Mujahid juga membahas tentang bagaimana cara kita kita mengerti tentang alur keuangan kita, ya. Maka ini kunci bagaimana kita pegang passive income dari properti tentunya. Nah, kalau tadi teorinya Bapak Ibu, kalau ini Anda langsung ke prakteknya. Memiliki passive income dari properti tentunya. Ya. Sebelum saya bahas ini, saya ingin membahas jenis-jenis investasi dulu, ya. Pertama, ya. Investasi itu di sektor keuangan, ya. Investasi di sektor keuangan. Yang pertama dari deposito, reksadana, saham atau P2P lending. Kita tidak menyarankan di sini ya, investasi di sini, tapi saya ingin membahas dulu ya, agar Bapak Ibu juga mengerti tentang jenis-jenis investasi. Kedua, investasi emas ya. Investasi emas ini sebagai pelindung nilai dan penjaga aset ya. Kedua, dalam investasi emas perlu dilihat perbedaan antara harga beli dengan harga jualnya, atau dikatakan spread ya. Nah, yang ketiga, harga emas cenderung lebih naik terus dari tahun ke tahun. Apalagi tahun ini ya, bulan ini, Masya Allah ya. Ini adalah harga emas tertinggi ya di eranya. Nah, yang ketiga, ada juga investasi orang-orang yang memiliki investasi barang koleksi. Ya, koleksi lukisan, ya, barang antik, barang peninggalan bersejarah, jam, ya. Itu kolektor-kolektor ini ada, ya, yang memang dia berani untuk menginvestasi di situ. Kemudian yang keempat, investasi di properti. Ya. Investasi di properti itu terpecah menjadi 2 bagian. Nah, properti pasif, di mana properti pasif ini yang ditempati sendiri ya, rumah, ruko, gedung, kantor, gudang. Kemudian yang tidak ditempati,
Apa itu yang tidak ditempati? Tanah kosong ya. Tapi kalau tidak ditempati ataupun tidak digunakan tanah kosong, maka yang akan tumbuh adalah rumput ilalang tentunya ya. Kemudian yang kedua, properti produktif. Apa itu properti produktif? Tanah dan bangunan ya. Rumah sewa, ruko, apartemen, kondotel, gudang ya. Nah, itu yang disewakan, maka dia bernilai produktif. Ada produktivitasnya. Kemudian tanah kafling ya. Nah, kafling hunian atau kafling kebun, agroproperti. Nah, ini adalah investasi dalam properti. Nah, bagaimana kita memiliki investasi, memiliki passive income dari properti ini? Nah, maka kita harus tahu ya. Salah satunya adalah kafling kebun. Ya. Nah, kafling kebun ini banyak macam ya. Ada kafling kebun jabon, kafling kebun alpukat, mangga premium, kemudian kafling kebun pisang Cavendish, kafling kebun durian lokal, dan juga tentu ada kafling kebun durian Musangking, Bapak Ibu. Ya, nilai investasi ya, perbandingan nilai investasi dan hasil panen kafling kebun dalam jutaan per tahun ya, ini yang saya sebut tadi, antara durian Musangking, alpukat premium atau mangga premium, durian lokal, dan pisang Cavendish, itu ternyata durian Musangking itu jauh lebih bernilai ya, jauh lebih produktif dibanding dibanding buah-buah yang lainnya. Ya. Nah, sekarang saya ingin membahas bagaimana legitnya bisnis durian di Indonesia. Ya. Pertama, ada industri buah premium, Bapak Ibu. Ya. Bagaimana ternyata segala hal yang dibuat menjadi sebuah industri itu hasilnya luar biasa. Tapi ketika kita menjadikan buah-buahan premium ini bukan sebuah industri, maka kita tidak melihat itu sebagai industri, Bapak Ibu. Ya, yuk kita lihat buah tropis di Indonesia, ya, segar dan beku, umumnya tumbuh di negara berkembang seperti Indonesia. Cukup menjanjikan pasar dunia, terutama Eropa. Produk buah tropis disukai konsumen dunia karena rasanya yang enak dan memiliki banyak varietas serta bermanfaat bagi kesehatan. Ya, buah-buah di Indonesia itu disukai di Eropa, Bapak Ibu. Ya, nah kita lihat di Indonesia saat ini yang merupakan anggota WTO, di mana perdagangan antara negara di dunia sangat terbuka, saling menguntungkan bagi kedua pihak, maka industri buah biasa saja sangat menguntungkan, apalagi jika buah-buahan premium yang sudah pasti jauh lebih menguntungkan, Bapak Ibu. Apa perbedaan buah biasa dan buah premium? Oke. Yang pertama, cara memiliki varietasnya. Dua, cara perawatannya. Tiga, cara pengelolaan panennya. Yang keempat, cara pengemasan buah tersebut. Ya, data impor buah premium ya Indonesia dari tahun 2014 sampai 2018 itu cenderung mengalami kenaikan, Bapak Ibu. Ya, ternyata Indonesia yang dikatakan buah negara tropis ternyata itu masih banyak impor buah-buahan, ya. Nah, lucu ya, yang padahal Indonesia itu dikatakan negara tropis. Namun
ternyata buah premium di Indonesia itu cenderung impor ya dari luar negeri. Nah, contoh buah premium yang ada ya, ada kiwi ya, ada melon ya, terus ada juga durian musangking ya. Nah, melon ini saya ambil dari Tokopedia ya. Ternyata melon juga ada yang premium. Ya. Melon ada yang satu butirnya itu harganya sampai 13 juta. Nah, inilah kalau dijadikan industri, Bapak Ibu. Ya, buah-buahan kalau dijadikan industri, maka itu luar biasa. Ya. Nah, sedangkan kalau buah-buah premium, buah-buah melon yang kita tahu, satu butir itu paling harganya 10.000, 15.000 ya. Tapi ketika ini dijadikan sebuah industri itu sudah berubah. Mangga alpukat Pasuruan ya, ini buah-buah premium dan lokasi premium perkebunannya di Indonesia ya. Ada mangga alpukat di Pasuruan, mangga gedong gincu di Indramayu, ya. Manggis di Purwakarta, Sukabumi, ya. Durian Bangka ya, durian Namlong di Bangka, alpukat mini di Depok, nanas honey ya di Lampung ya. Nah, apakah semua durian itu buah premium? Meskipun durian merupakan king of fruit, namun tidak semua varietas durian memenuhi kriteria sebagai sebuah buah durian premium, Bapak Ibu. 2, warna dagingnya. 3, ukuran bijinya yang kecil. Dan yang keempat, Brix kemanisannya lebih dari 40 tentunya. Nah, yuk kita lihat jenis-jenis durian. Ada montong, D24, Kumbogarno, Matahari. Ini varietas lama, hitam, ada durian Kelamuno. Ini ada juga durian Musangking ya. Nah, mengapa memilih varietas Musangking ya? Ya, kita ingin memilih varietas Musangking. Kenapa? Satu, telah dikenal secara luas oleh dunia sebagai durian terbaik. Ya. Kita tahu bahwa kalau kita makan durian ya, kalau kita makan durian, terus ternyata yang kita makan harganya tidak murah, dan dikasih tahu itu adalah durian Musangking, tentu kita akan wajar ya membayarnya. Kemudian yang kedua, memiliki daging yang unik yaitu kuning terang ya. Dagingnya kuning terang, berbeda dengan daging durian biasa ya. Kemudian harga jual lebih stabil meskipun bukan yang termahal ya. Cocok ditanam di daerah seperti Tanjung Sari Bogor ya. Nah, Bapak Ibu, jika diasumsikan satu pohon durian Musangking 50 butir berbuah 50 butir, kemudian berat rata-rata 2 kg, harga di kebun, karena kita petani ya, harganya 250.000 per kilogram, maka satu pohon durian Musangking tersebut dapat berpotensi menghasilkan keuntungan senilai 25 juta per sekali panen, Bapak Ibu. Ya, maka jadikan ini adalah sebuah perjuangan umat. Bagaimana kita belajar dari Malaysia tahun 2017 membuka lahan kafling durian Musangking sebesar 72.000 hektar. Kemudian masyarakat Indonesia bahkan di Asia Tenggara semua berbondong-bondong mencari durian Musangking di Malaysia. Kemudian inilah yang akhirnya kita jadikan spirit agar
kita di Desa Wisata Magnet Rezeki menjadikan lumbung durian besar di Indonesia, tentunya. Ya kan perekonomian umat tentunya Bapak Ibu. Ya, baik. Nah, kami ingin mengenalkan Desa Wisata Magnet Rezeki Bapak Ibu. Bagaimana di Desa Wisata Magnet Rezeki kita ada 7 kelebihan ya agar kita memiliki kafling Desa Wisata Magnet Rezeki. Yang pertama, ya, investasi tanah produktif yang dihasilkan dari kebun durian ya. Nah, ini yang tadi. Bagaimana kita memiliki passive income dari properti. Maka pilih properti yang produktif ya. Properti yang produktif adalah properti yang menghasilkan kepada kita. Tanahnya menghasilkan, hasil jika ada bangunan ataupun ada tanaman di dalamnya, itu juga menghasilkan kepada kita. Tadi ya, seandainya tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu adalah masa pertumbuhan, maka tahun keempat, tahun kelima, keenam, dan seterusnya adalah masa bagaimana kita mendapatkan hasil dari hasil produktivitas yang ada di tanah kita tersebut. Ini belum lagi nilai tanahnya. Ya, kita tidak bicara nilai tanahnya, tapi baru produktivitas dari tanah yang dihasilkan dari kebun durian Musangking. Ya, potensinya ya, setiap panen pertama itu 8 juta, panen kedua 16 juta, dan seterusnya naik Bapak. Maka ketika kita memiliki kafling durian Musangking atau kita memiliki properti di Desa Wisata Magnet Rezeki, artinya ada potensi kita tidak perlu membayar ya angsurannya. Kenapa? Karena angsurannya akan dibayar oleh hasil dari properti tadi. Kedua, investasi yang meningkat harganya terutama setelah tol beroperasi. Ya. Tentu investasi tanahnya akan meningkat ya. Apalagi ini dijadikan desa wisata Bapak Ibu, ya. Yang ketiga, pendanaan ala desa bukan urban concept ya. Kita tidak mau membangun kota ya, kita membangun desa di sini. Yang keempat, mendukung dakwah ala Magnet Rezeki yang terbukti meningkatkan kualitas hidup manusia tentunya. Ya. Yang kelima, bertetangga dan berjamaah dengan para pengamal ilmu Magnet Rezeki. Ya. Yang keenam, keamanan legalitas dengan surat menyurat berstatus SHM. Dan yang ketujuh tentunya bebas riba dengan menggunakan akad-akad syariah. Ya. Nah, Bapak Ibu, inilah kenapa 7 syarat, 7 kelebihan kita memiliki Desa Wisata Magnet Rezeki. Yang paling penting, yang terpenting di sini adalah bagaimana kita memiliki tanah produktif, Bapak Ibu. Ya, karena dihasilkan dari hasil durian. Ya. Kita memiliki durian Musangking, maka di situ kita ada potensi penghasilan dari durian Musangking tersebut. Ya, kita tahu tadi dimulai dari tahun keempat, maka itu terus. Bapak Ibu, yang namanya durian Musangking itu memiliki potensi hidup hingga 200 tahun, Bapak Ibu. Maka jika kita memiliki ya, kafling durian Musangking ini
berarti kita berpotensi mewariskan kepada anak cucu kita. Bayangin 200 tahun ya. Nah, Bapak Ibu, terakhir dari saya ya, insya Allah saya ingin berbagi THR ya kepada Bapak Ibu semua ya, bagi Bapak Ibu yang ingin memiliki kafling durian musangking, maka kami akan berbagi 2 THR. Nah, pertanyaan saya, siapa yang di sini sudah menjadi SBMR ya atau WR? Ya, insya Allah semua ya, Mas Aziz ya, semua WR dan SBMR ya. Ya, betul, Pak. Baik, Insya Allah. maka saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu, yaitu bagaimana Desa Wisata Magnet Rezeki itu bagi-bagi THR ya. 1 THR untuk konsumennya ya. Maka untuk konsumen kita akan punya voucher potongan 5 juta rupiah ya. Dari setiap metode pembayaran apapun. Ya, mulai 1 cash, DP ataupun tanpa DP, kita akan berikan potongan 5 juta rupiah ya. Oke. Kemudian yang kedua, 0, dan akan mendapatkan 0,5 gram MR Gold. Nah, yang kedua untuk SBMR dan WR-nya. Dia yang khusus untuk wakil resmi dan sobat bisnis Magnet Rezeki, kami berikan bonus dari DWMR 1 dinar ya. Tapi khusus bagi yang metode pembelian cash ataupun DP 30% ya. Maka Bapak Ibu akan langsung dapat 1 dinar ya. Maka manfaatkan ini, manfaatkan promo bagi-bagi THR ini dari DWMR agar Bapak Ibu bisa mendapatkan THR ya, tentu ya, dapat THR ya, dapat 1 dinar ya bagi para SBMR ataupun wakil resmi. Ya, manfaatkan momentum ini karena momentum ini tidak datang 1 atau 2 kali lagi ya. Hanya sampai tanggal 5 kalau nggak salah ya. Maka manfaatkan, segera hubungi wakil resmi atau hubungi customer service kami ya. Insya Allah Bapak Ibu bisa mendapatkan 1 dinar dari DWMR ya. Terima kasih Bapak Ibu ya. Mohon maaf sebenarnya tadi seperti yang dikatakan oleh Mas Aziz ya. Saya masih recovery ya dalam kesehatan saya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan semuanya. Dan insya Allah kita akan jumpa lagi di lain waktu. Manfaatkan DWMR bagi-bagi THR. Dan nanti ada CS DWMR yaitu Mas Buba akan membagikan informasi lebih lengkap di grup Anda tentunya. Terima kasih Mas Aziz, terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Pak Arif. Masya Allah, barakallah Pak Arif Bar. Insya Allah, dan juga teman-teman semua peserta dari webinar Level Up Rezeki ya. Baik, sebelumnya yuk Bapak Ibu semuanya kita doakan ya untuk kesehatan dari gurunda kita ya Ustaz Nasrullah ya, Pak Arif Bar, dan juga mungkin dari keluarga kita. Yuk kita kirimkan Al-Fatihah kepada guru-guru kita semuanya. Ya al-hadirin wa sholihah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim,
maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya dan juga khususan ke Pak Arif ya sudah memberikan sharing yang materi yang luar biasa pada siang menjelang sore hari ini. Masya Allah. Gimana Bapak Ibu semuanya? Daging ya materinya ya. Masya Allah. Jadi Allah. kalau sekarang durian berarti dagingnya daging durian sekali nih. Durian musangking ya. Lembut bener. Semoga Wah. mudah-mudahan kita bisa milikinya ya Allah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Siapa nih yang tertarik nih langsung punya investasi ya? Punya Mau properti. Saya, mau katakan bertanya saya. Kak. Mau Amin. bertanya tadi. Itu ada Oh, tadi itu. mau bertanya? Ya, itu tadi DP Boleh. 30% itu nilainya berapa itu, Pak? DP 30%. Nah, boleh Pak Arif mohon izin. Ada dari Ibu siapa nih, Bu? Mohon izin. Bu Zulima Kendari. Bu Zulima Kendari. Baik. Pak Arif. Iya. Dari Bu Zulima ada pertanyaan. Tadi boleh diulangin Ibu Zulima? DP yang 30% itu dari harga itu nilainya berapa, Pak itu? Sekitar itu berbeda-beda ya Bu. Jadi dari yang cash, kalau yang kafling kebun biasa, kafling kebun premium dan kafling kebun kafling villa itu beda-beda. Tapi kalau kafling kebun biasa sekitar 47 jutaan. Ya. Jadi kalau ibu beli ya maka berpotensi dapat potongan tuh 5 juta rupiah. Oke. Jadi cukup Iya, 42 makasih, juta Pak ya, Arif. 42 juta setengah sekitar segitu. Ini durian biasa ya Pak, bukan yang musakim yang biasa atau premium ini Pak ya? Ini semua ini kafling kebun durian musangking semua, Bu. Ini kafling kebun durian musangking semua, cuma kita memiliki tiga kafling ya. Satu kafling kebun biasa, kafling kebun premium, dan yang ketiga kafling villa. Nah, apa beda kafling biasa dan kafling premium? Itu dari letaknya, Bu. Dari letaknya ya, Bu. Dari tata letaknya. Oh iya. Terima kasih Pak Arif untuk informasinya. Oke, baik. Bu Zulima, terima kasih atas waktu dan pertanyaannya. Mungkin yang lain ada yang mau bertanya kembali ke Pak Arif? Ada? Atau mungkin di chat box, silahkan Bapak Ibu sekalian. Bu Susi, mau bertanya? Halo, ya Bu Susi silahkan mau bertanya Ibu. Masih ada waktu. Ya, Mas. Oh tidak ya, baik. Oke, mungkin Bapak Ibu yang lainnya ada. Kita berikan mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Ada atau mungkin di chat box boleh pertanyaannya. Oke. Masya Allah ya Bapak Ibu semuanya. Tadi sambil nunggu pertanyaan ya, saya mau sedikit mengulas kembali materi dari Pak Arif Bar ya. Masya Allah ternyata kita sebagai orang Muslim ya harus memiliki salah satunya punya mental kaya ya. Karena mental kaya ini salah satu harus berani berinvestasi ya. Masya Allah ya, harus berani berinvestasi. Dan tadi salah satu berinvestasi melalui dengan ya punya kafling ya properti ya, yaitu di bidang durian. Masya Allah ya, ini peluang sekali Bapak Ibu semuanya ya, kita mulai investasi ya. Hari ini kita belajar bagaimana investasi properti. Nah, yang kemarin kita belajar investasi dalam emas ya. Maka tadi kalau yang teman-teman Bapak Ibu semuanya ingin lebih lanjut informasinya ya, itu bisa segera hubungi ya WR atau SBMR-nya ya yang dari informasi acara ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu dapat linknya acara ini dari WR atau SBMR-nya silahkan
ya tanya lebih lanjut tentang bagaimana cara investasinya tadi ya untuk durian ya, minyak kafling durian properti ya, ataupun untuk apa namanya di dinar ya, silahkan. Ya atau tadi Bapak Ibu silahkan juga yang belum apa namanya follow Instagram ya, belum follow Instagram Magnet Rezeki Center ya, belum follow Instagram Dinar KR Official ya, dan juga Desa Wisata Magnet Rezeki ya. Nah, itu sudah kita kirimkan ya, eh, di chat box. Nah, monggo silahkan ya, bisa diklik linknya saja ya, atau mungkin sudah saya kirimkan juga linknya di grup kita ya, di grup peserta level up rezeki. Nah, itu bisa di klik linknya ya, tinggal langsung di follow ya akun, dan juga di YouTube-nya Magnet Rezeki TV. Seperti itu ya. Dan juga Bapak Ibu sekalian, kita sudah ada grup tadi ya untuk koordinasi antar peserta dan juga narasumber, dan itu juga sudah hadir ya. Ada Pak Abus ya, ada Pak Mujahid, ada Pak Rozi, dan juga ada Pak Arif Bar ya di grup tersebut. Nah, bagi Bapak Ibu semua yang mungkin ingin lebih lanjut menarik ya tentang dengan investasi tadi ya, properti di durian ya, ataupun investasi di emas ya. Nah, itu bisa langsung koordinasikan diskusi ya lebih lanjut di kolom chat di grup WA kita ya. Seperti itu. Tadi yang bagi Ibu yang ingin lebih lanjut bisa hubungin WR ya, SBMR-nya ya, yang merekomendasikan acara LUR atau level up rezeki ini. Ya, seperti itu. Baik, karena sudah tidak ada yang bertanya ya, maka kita akhiri ya webinar LUR ya, level up rezeki pada sore hari ini dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan lanjut dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma Allahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sekali lagi terima kasih ke Pak Arif Bar yang sudah memberikan energi dan ilmunya kepada Bapak Ibu semuanya. Untuk memilikinya Allah, amin 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 ya rabbal alamin. Amin, dan semoga kita 1 dinar semuanya Pak, 10 betul. dinar, DP 10 dinar. Amin. Ya, kita doakan bersama semoga kita semua Amin bisa amin dapat amin ya Allah, LOP-nya. semoga besok Betul. ada keajaiban ya Allah. Amin. Bisa memiliki 10 dinar pertama, Amin bisa amin amin. memiliki kafling tadi ya, durian ya, dan juga Amin. investasi yang lainnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga di Ramadan ke-20 ini Allah kabul doa-doa kita dan juga mendapatkan doa terbaik di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Jangan lupa 10 malam terakhir ini kita kuatkan diri itikaf kita ya bulan Ramadan ya. Karena bulan Ramadan ini Masya Allah ya, di malam hari kita terus melakukan yang terbaik dalam ibadah kita, itikaf kita. Semoga hajat Amin, kita amin. ya di dunia maupun untuk di akhirat nanti terkabulkan oleh SWT. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Kabul, amin. Baik, izin seperti itu Bapak Ibu semuanya. Saya Aziz selaku host pada sore hari ini. Mohon maaf lahir batin dengan segala khilaf dan kesalahan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aziz. Terima kasih Pak Arif. Terima khairan. Dapat keajaiban. Amin 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 ya rabbal alamin. Amin. Amin. Di live. Wassalam. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, terima kasih ya Allah.